Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hoirunisa, kemudian ada Nafi Trian Azhari, ada Hasna Fauziah, ada Teh Ai Rohaini, kemudian ada Sani. Untuk Sani kebetulan berhalangan untuk hadir dikarenakan ada keperluan mendadak. Jadi digantikan oleh adik saya Muhammad Rizky. Oke, di sini kami akan melaksanakan praktek bimbingan konseling kelompok dengan menggunakan metode sosiodrama. Di sini saya berperan sebagai guru bimbingan konseling dan yang lainnya sebagai siswa. Oke, kita mulai ya untuk bimbingan konselingnya, bimbingan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga sinyalnya lancar ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Hoirunisa. Di sini Ibu akan mengajak Akang Teteh untuk bimbingan kelompok dengan metode sosiodrama. Sebelum dijelasin ya, kita perkenalan dulu ya. Coba dari si Teteh yang pakai baju putih, siapa namanya? Nama saya Nafi Trian Azhari dari kelas 12 IPA 1. Oke, selanjutnya si Teteh yang pakai kerudung hitam, siapa namanya? Nama saya Hasna Fauziah dari kelas 12 IPA 1. Oke, selanjutnya si Teteh yang pakai earphone itu siapa namanya? Gimana? Mohon maaf kurang jelas. Teteh siapa namanya? Nama saya Ai Rohaini dari kelas 12 IPA 1. Oke, yang terakhir Akang nih yang paling ganteng siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky dari kelas 12 IPA 1. Oke, di sini ada Teh Nafit, ada Teh Hasna, ada Teh Ai, sama ada Kang Rizky. Oke, di sini Ibu akan melaksanakan metode sosiodrama di bimbingan kali ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih sosiodrama itu apa? Main drama, Bu. Main drama, oke. Ada yang lain? Memerankan peran, Bu. Memainkan peran. Memainkan peran, oke. Ada lagi? Saling bercakap-cakapan. Saling bercakap-cakap. Oke, Ibu jelasin sedikit ya. Untuk sosiodrama ini adalah sebuah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, kemudian etika bersosial, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Oke, dari sana nih ya, udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah. Bisa, Bu. Kita langsung aja ya. Ini Ibu ada contoh nih naskah drama tentang etika berteman. Ibu coba share ya di grup kelas. Coba. Nih, Ibu udah kirimin. Siap, Bu. Udah ada? Ada, Bu. Buka ya naskahnya. Udah ada. Oke. Di sini ada naskah sosiodrama tentang etika dalam berteman. Nah, ada banyak tokohnya nih. Ada Nida yang karakternya pintar, ramah, lemah lembut. Kemudian ada Syakila, lucu, pintar, ramah, baik hati, dan kocak. Terus ada Nando, karakternya kocak, ramah, heboh, dan pintar. Tasya suka iri, pendiam, suka seenaknya, tak suka memikirkan orang lain.
Kemudian ada Andin yang baik hati, ramah, dan pintar. Oke. Untuk pemilihan ini tokohnya mau milih sendiri atau gimana? Coba. Aku mau jadi Tasya, Bu, boleh? Boleh. Yang lainnya? Aku mau jadi Andin, Bu. Nida, Bu. Nida, boleh. Terus Saya Nando, Bu. Nando. Oke, untuk Teh Ai kayaknya kan kita ada berempat nih. Terus tokohnya ada 5. Kalau Teh Ai merangkap, gak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi Sakila sama Andin aja. Oke, Ibu yang bacain narasinya ya. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Oke. Nida. Temanya apa Nando. sih ini? Ini temanya etika bersosial. Temanya sosial. Oh, Ya, yuk mulai. oke, kita mulai ya. Nida, Nando, dan Shakila adalah seorang anak-anak yang cakep, pintar, dan ramah. Mereka adalah siswa kelas 12 di SMA Dharma Bakti. Mereka sudah bersahabat sejak SD dari dulu sampai sekarang. Mereka selalu satu sekolah dan satu kelas. Tak hanya Nida, Nando dan Shakila juga sama baiknya dan ramahnya. Teman-teman di sekolah menganggap mereka sebagai trio CPR, yaitu cakep, pintar, dan ramah. Meski mereka bertiga bersahabat, mereka tak pernah membeda-bedakan teman dan selalu terbuka untuk siapa saja. 1 tahun ajaran baru, ketika kenaikan kelas 11, ada seorang siswa baru bernama Tasya pindah ke SMA Dharma Bakti. Tasya adalah seorang gadis yang pendiam. Ia baru saja pindah dari Bandung ke Surabaya karena harus mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan. Di sekolah, Tasya hanya diam saja dan seperti tidak memiliki teman sama sekali. Jika waktu istirahat tiba, ia memilih untuk pergi ke gazebo depan kelas dan memakan bekalnya sendirian, meskipun semua siswa berbondong-bondong ke kantin. Ia juga tak banyak bicara atau mencoba mengobrol dengan teman sekelasnya. Biasanya ia hanya datang, masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi, kemudian pulang. Begitu seterusnya. Suatu hari, Nando yang sedang makan bersama Nida dan Shakila pun penasaran dengan Tasya yang selalu sendirian di gazebo saat istirahat. Nando memiliki ide untuk mengajak Tasya bergabung dengan mereka. Dan langsung saja, ide Nando disetujui oleh Nida dan Shakila. Sekarang Tasya sudah memiliki teman, meskipun ketiganya tidak sekelas dengannya. Sekarang Tasya tak perlu lagi merasa sendirian di sekolah. Hari-hari berlalu, saat Nida terpaksa harus izin sekolah selama 2 hari, Nando, Shakila, dan Tasya berencana untuk bermain ke mall lusa sepulang sekolah. Kita lanjutin langsung ke percakapannya aja ya. Iya, Bu. Saat bel istirahat berbunyi, seperti biasa, Nando, Nida, dan Shakila atau yang sering dikenal sebagai trio CPR ini sedang berkumpul di gazebo untuk menikmati bekal bersama-sama. Nando. Oke, Nando, Rizky. Oke. Kenapa sih kita hari Selasa selalu barengan dibawain bekal? Kok aneh gitu? Ya enak dong, kan bisa nabung buat jalan-jalan pas weekend. Tapi kan jalan kantin tahu. Kamu tuh ya, bawel mulu. Masih enak diperhatiin sama orang tua. Ntar kangen lo kalau udah gede. Nando yang sambil mengunyah roti isi bekalnya mendengar Shakila dan Nida yang selalu protes. Tapi ia teralihkan dengan perempuan yang sendirian di gazebo seberang.
Nando, Rizky, Rizky, suaranya nggak kedengaran. Kalian ngerti gak sih dia siapa? Itu yang anak baru itu bukan? Anak baru yang mana sih, ngaco? Itu teman sekelas kita kali. Yang di gazebo kali, bukan yang di depan kelas. Kamu kayaknya harus pakai kacamata deh. Lah, ini apa? Bukan kacamata. Kacamata kuda. Tidak. Nida, Ya, bentar. Ya, kamu kudanya, Ndok. Udah ini aku tanya serius. lanjut. Iya bener, dia anak baru itu. Sendirian terus ya, kayaknya dia pemalu dan pendiam. Nando, Kamu itu sok tahu. Hahaha. Nondo, rese ya. tidak. Tidak. Berisik lagi, duh. Mungkin dia masih baru, makanya masih malu-malu. Ayo disamperin. Gimana? Diajak main gitu? Ayo, boleh. Diikuti Shakila yang hanya mengangguk-ngangguk. Akhirnya mereka bertiga pun menghampiri Tasya yang sedang sendirian memakan bekalnya. Tasya merupakan anak baru pindahan dari Bandung ke Surabaya. Halo, permisi. Hai. Kamu anak baru yang dari Bandung itu ya? Iya, benar. Hai, salam kenal ya. Aku Nando. Dia Shakila si kacamata kuda. Dan tidak endut. Shakila, Jangan kaget ya. Mereka suka ribut sendiri gini emang. Nggak apa-apa kok. Besok-besok kalau kamu sendirian, mending gabung sama kita aja ya, biar nggak sepi. Iya, makasih ya. Tasya pun akhirnya mendapatkan teman di sekolahnya. Nida, Nando, Shakila, dan Tasya kini menjadi akrab. Pertemanan mereka sangatlah seru, tapi tak ada yang tahu apa yang dirasakan Tasya. Tasya dalam benaknya menyimpan keinginannya sendiri. Ia memanfaatkan pertemanan mereka demi keuntungan pribadi. Aku ada tugas ini nih, aljabar. Aku nggak paham. Ini bagian mana yang kamu nggak paham? Aku juga sekalian dong. Nggak paham aljabar. Kamu mah kebanyakan bengong di kelas, lapar kan lu? Baul ah. Nida, mungkin aku akan kesulitan mengerjakan tugas ini. Kamu mau bantu nggak? Apa nggak sebaiknya dibahas di sini aja, biar enak? Percuma, aku nggak bakalan paham. Aku ketinggalan jauh. Tolong ya. Ya. Aku nggak mau dihukum karena belum ngerjain tugas. Ya udah, kali ini aku bantu, tapi besok-besok kamu kerjain sendiri ya. Ya, aku juga Donit. Sekali-kali.
Nando, kamu kan udah bisa, cuman malas aja itu mah. Kamu aja yang ngerjain, Yando. Hei, Ogah. Tasya sengaja pura-pura lemah dalam tugasnya. Sering pura-pura tak paham, kadang juga pura-pura sibuk supaya tugasnya dikerjakan teman-temannya. Dia hanya mengerjakan ala kadarnya. Sisanya dikerjakan oleh Nida, Nando, dan Shakila. Semakin lama, Tasya merasa nyaman dengan situasi ini. Terkadang ia iri dengan Nida yang paling pintar dan selalu ditanyakan jika tidak muncul. Shakila, Nida gak masuk 2 hari. Sepi, Yando. Iya, betul. Aku jadi gak mau ribut sama kamu. Dia kemana sih? Dia ada urusan apa gitu. Jadi izin 2 hari deh. Tapi dia urusannya di rumah sih, jadi masih bisa main ke rumahnya. Tapi sungkan aku tuh. Emang kamu punya sungkan? Katanya gak mood ribut. Kenapa sih harus Nida yang mulu dicari? Kan asikan sama aku. Lusa kan Sabtu, pulang sekolah nge-mall yuk. Time zone ya? Tasya pun sontak merasa senang karena mereka hanya akan pergi bertiga tanpa Nida. Syah, kamu hubungi Nida ya. Ajakin. Nah, kabarin kita mau ke time zone, pulang sekolah. Dia suka tuh. Tasya yang mendengar itu langsung tiba-tiba merasa marah. Kenapa harus tidak lagi? Padahal ia berharap hanya bertiga, supaya ia menjadi sahabat terbaik menggantikan Nida. Lalu pikiran jelek Tasya muncul. Baiklah, besok aku kabari kalian ya. Siap. Mantul. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tasya mengabari Nida lewat WA, namun bukan seperti apa yang diamanahkan teman-temannya. Ia mengabari dan mencari alasan supaya Nida tidak ikut. Nid, Hai, ada apa, Sya? kamu kok nggak masuk sih? Aku kangen. Iya, masih ada urusan. Kenapa-napa? Nggak apa-apa, aku besok boleh ke rumahmu. Aku mau pinjam buku sekalian tanya-tanya. Kamu nggak kemana-mana kan? Boleh, sini aja. Aku nggak kemana-mana kok. Oke, besok pulang sekolah aku ke sana ya. Jangan kemana-mana. Tasya pun merasa gembira berhasil mengelabui Nida. Selanjutnya tinggal mengelabui Nando dan Shakila besok. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Ayo, time zone. Yes. Akhirnya. Ayo teman-teman, udah capek belajar aku. Loh, tunggu. Nida gimana? Kamu udah kabarin kan? Tasya yang diingatkan akan Nida merasa jengkel. Udah, dia sibuk katanya keluar sama ayahnya. Lagian dia males main sama kita, bilangnya. Kok? Gak mungkin deh. Gak mungkin. Kamu mah gak pernah percaya. Jujur ya, sebenarnya dia kemarin curhat ke aku. Tapi aku kan gak boleh bocorin. Ini aja aku keceplosan. Ya ampun, Shakila, shock aku tuh. Aku tuh nggak nyangka. Lantas WA aku jarang dibales. Udah mending kita bertiga aja sekarang. akhirnya mereka bertiga pergi ke time zone. Nando dan Shakila pergi dengan perasaan jengkel, sedangkan Tasya dengan gembiranya berhasil mengelabui mereka. Keesokan harinya, saat hari Senin,
Nando dan Sakila diam saja, sementara Nida juga diam saja karena tak enak badan. Hal ini semakin membuat Nando dan Sakila percaya pada Tasya. Nida pun sedikit bad mood karena Tasya yang ditunggu tak hadir. Saat istirahat, Ya, Hei, kenapa? kamu kemana aja sih? Kamu lupa kita ada janjian kemarin. Oh iya, aku lupa. Aku diajak Nando sama Sakila main sih, jadi lupa kalau udah janjian. Merekanya maksa banget, katanya pengen ajak aku main. Nida langsung pergi begitu saja. Tasya merasa senang karena rencananya berjalan dengan mulus. Dia sekarang sedang giat mengadu domba Nando, Sakila, dan Nida. Dia juga mendapat teman baru, Andin, anak terpopuler di sekolah. Aku senang bisa temenan sama kamu, Andin. Aku gak suka berteman sama Nando, Nida, dan Sakila. Mereka manfaatin aku terus. Serius, kamu baik banget, lugu banget juga. Kok bisa sampai dimanfaatin gitu? Masih mau temenan sama mereka? Ya, gimana ya? Aku emang gitu orangnya. By the way, kamu bayarin makanku dulu ya. Aku gak bawa uang nih. Sip deh, gampang. Aku besok ke rumah kamu. Aku pengen bahas tugasku ya. Tapi aku masih les private. Les private dulu. Besok sampai jam 8 malam. Ah, nggak apa-apa. Aku ke sana ya. Terserah deh. Merasa akrab dengan Andin, Tasya semakin seenaknya sendiri. Tasya juga gemar menceritakan kebohongan, menceritakan kabar jelek tentang Andin, Nando, Sakila, Nida, tanpa mereka ketahui, dan bersikap baik di depan mereka seolah tak ada apa-apa. Tasya jam 9 malam ke rumah Andin. Ya ampun, Sya. Ini udah malam. Kamu kok masih main sih? Kan emang aku bilang mau ke sini. Terserah aku dong mau jam berapa. Kan katamu terserah aku. Ya tapi nggak semalam ini juga. Aku masuk ya. Ayo ngerjain tugas. Andin hanya heran dan kesal. Bukannya mengerjakan tugas, Tasya malah tertidur di rumahnya. Hal ini tak terjadi sekali dua kali. Sudah sering, Andin sudah tak kuat. Keesokan harinya di sekolah, Aku nggak bisa kayak gini terus. Nggak jelas. Ngantung. Aku harus ajak Nando dan Nida bicara. Sakila menarik Nando dan Nida keluar ke gazebo untuk bicara. Teman-teman, aku nggak bisa gini terus-terusan. Kita diam-diaman gini tanpa ada alasan yang jelas. Aku harus buat ini clear. Bukannya udah jelas ya? Nggak tahu tuh si Nida. Kok aku? Bukannya kalian sendiri yang gak mau sama aku lagi? Lah, bukannya kamu nolak ajakan kita ke Time June? Lah, justru kalian yang bilang ke Tasya gak mau ngajak aku main. Justru kata Tasya, kamu curhat ke dia. Kamu udah muak sama kita. Aku gak pernah curhat kayak gitu. Aku justru janjian sama dia, tapi dia gak datang. Katanya kalian ajak dia ke time zone. Tunggu, kayaknya kita harus konfirmasi ke Tasya deh. Versi cerita kalian itu beda-beda. Ya ayo, siapa takut, aku nggak salah. Aku juga gak salah kok. Aku pas masuk sekolah juga lagi sakit dan sebelah mata Tasya, makanya nggak banyak ngomong. Ya udah tenang dulu. Ke kantin aja. Tasya yang sedang di kantin dengan Andin, dengan santainya bercakap-cakap mengenai kejelekan buatannya tentang trio CPR.
Andin yang telah muak hanya diam dan mendengarkan saja kebohongan Tasya. Andin tahu yang sebenarnya trio CPR tak pernah seperti yang Tasya katakan. Tasya tak pernah ada saat Andin butuh, tapi trio CPR selalu ada, meski mereka bukan teman dekatnya. Din, aku minta bayarin dulu ya. Ini makanan sama jajan aku. Aku lupa ambil duit di ATM. Gak bisa, Sya. Aku nggak bawa duit. Loh, gimana sih, Din? Aduh, kamu tuh ya. Andin yang tak sabar lagi tiba-tiba menggebrak meja dan sontak memarahi Tasya. Sya, udah. Aku capek ya dengar kebohongan yang kamu sebar. Loh, apaan sih, Din? Tasya mulai gugup. Kamu kira aku nggak tahu kamu banyak bohong soal trio CPR selama ini? Aku tuh yang udah lama tahu mereka. Mereka nggak seperti yang kamu katain. Kamu anak baru kan? Baru kenal mereka juga berapa lama. Dan sekarang kamu bikin mereka musuhan. Aku nggak pernah bohong, Andin. Sumpah. Tasya mulai ketakutan. Kamu kemana aja? Aku butuh kamu tapi kamu nggak ada. Aku capek harus bayarin kamu. Capek kamu seenaknya aja ke rumah malam-malam. Tugas aku yang kerjain. Kayak nggak ada tata krama. Ini yang kamu namain teman. Tasya kaget, malu, dan mulai menangis. Trio CPR yang baru datang ke kantin hanya diam dan melihat saja, tak berani ikut campur. Iya, aku minta maaf, Din. Sambil menangis. Maaf, aku harus seperti ini karena kamu nggak nyadar. Aku nggak kuat ya. Tasya yang mendengar itu semakin menangis kencang dan meminta maaf. Ia melihat ada trio CPR. Ia pun berlari menghampiri. Teman-teman, aku sudah banyak berbohong pada kalian. Maafkan aku. Andin, maafkan aku. Aku hanya memanfaatkan kalian selama ini. Aku minta maaf. Aku takut gak punya temen. Akhirnya Shakila dan Nida merasa kasihan dan memeluk Tasya. Andin pun juga menghampiri Tasya. Akhirnya mereka semua memaafkan Tasya. Syah, kamu nggak perlu kayak gini. Dalam pertemanan itu ada caranya. Jangan gunain cara yang gak baik biar dapat teman. Dalam berteman, kamu sebaiknya mementingkan perasaan temanmu juga. Jangan mementingkan perasaan kamu sendiri. Kan kamu nggak tahu gimana perasaan mereka kalau diginiin sama kamu. Iya, maafkan aku. Tak akan aku ulangi. Oke, tamat. Tepuk tangan buat semuanya. Hore. Oke, terima kasih ya. Oke, dari drama yang sebelumnya, coba pembelajaran apa sih yang bisa didapat? Jadi kita itu jangan memanfaatkan situasi yang ada. Jangan misalkan kita dibaikin malah kita balik tidak baik kepada orang lain kayak gitu. Terus? Jangan pengen punya teman pakai cara buruk. Oke, ada Harus lagi? ikhlas berteman dengan siapapun. Oke, ikhlas berteman. Ada lagi? Harus tulus, Teh. Harus tulus, Teh. Tulus. Oke. Jadi banyak sekali ya pembelajaran yang dapat kita ambil dari drama ini. Bagaimana beretika berteman dengan etika berteman dengan baik gitu ya. Tadi Iya, Bu. harus berteman dengan apa sih? Dengan tulus, kemudian jangan memanfaatkan teman yang tidak baik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dan bisa mempraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Kita bahas Amin. lagi, kita ulas lagi di minggu yang akan datang. Semoga hari ini kita sehat selalu,
diberikan Amin. kesabaran juga dalam kondisi pandemi Amin. seperti ini ya. Oke, Amin. aku akhiri ya. Terima kasih ya Iya. atas Iya, partisipasinya. Bu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah, Ibu. Ya.